Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Doa saya selalu untuk saya sendiri dan teman-teman semua. Semoga kita semua sehat, imun kita kuat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Amin ya robbal alamin. Dan semoga wabah tersebut segera hilang dari muka bumi ini ya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada sesi video kali ini saya akan menerangkan yaitu risiko terlambat lapor insentif angsuran PPh pasal 25. Teman-teman yang kliennya atau perusahaannya mendapatkan insentif, baik itu 21, 22, 25, nah terus terlambat lapor realisasinya insentif angsuran tersebut, itu resikonya atau sanksinya seperti apa sih? Nah, oke, sebelum kita mulai silakan like video ini and subscribe. Gratis, semua atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat secara gratis kepada teman-teman semua. Jadi ada pertanyaan. Perkenalkan, saya Daud dari Jakarta. Perusahaan tempat saya bekerja telah memanfaatkan insentif berupa pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Nah, saya ingin bertanya, apakah risiko dan sanksi jika terlambat melaporkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25? Sanksinya apa sih jika telat lapor? Kan kita wajib lapor nih setiap tanggal 20 maksimal di bulan setelahnya. Itu kalau nggak terlambat lapor atau nggak lapor, sanksinya apa? Oke. Jadi merujuk pada kasus di atas, fasilitas pajak yang dimanfaatkan oleh perusahaan Bapak itu mengacu pada PMK 86 yang telah diubah ke PMK 110. Nah, untuk pemanfaatan insentif angsuran PPh pasal 25. Sebagai informasi, jadi dalam pasal 10 PMK 110 yang terakhir, diatur pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Semisal angsurannya 100 juta, berarti WP tersebut hanya wajib menyetorkan sebesar 50 juta, 50%-nya ya. Nah, ini berlaku sejak masa pajak Juli 2020 sampai Desember. Nah, bagi wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran PPh pasal 25, maksudnya yang telah menyampaikan pemberitahuan yang mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi nggak semua perusahaan, nggak semua WP itu mendapatkan fasilitas pengurangan besarnya angsuran sebesar 50%. Jadi hanya KLU yang terdaftar saja atau yang memenuhi kriteria. Jadi nggak semua ya. Jadi setelah perusahaan yang dapat potongan tersebut itu wajib menyampaikan realisasi setiap bulannya. Nah, hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 47. Di sini tata caranya sebagai aturan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bagian E angka 8 SE 47 2020. Tata cara penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif angsuran PP pasal 25, yaitu meliputi WP mengisi data realisasi pengurangan besarnya angsuran PP pasal 25 di halaman www.pajak.go.id. Ini pasti sudah semua teman-teman yang sudah dapat, pasti sudah menyampaikan realisasinya. Lalu wajib pajak mengisi data realisasi dengan lengkap dan benar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dapat masa April, berarti masa Mei-nya harus melaporkan atau menyampaikan realisasi tersebut tanggal 20 paling telat. Untuk masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak Desember. Oke, sampai sini saya rasa semua cukup paham, cukup tahu insya Allah. Nah, lebih lanjut, sesuai dengan bagian E angka 12 huruf A SE 47 2020, dalam hal wajib pajak memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 tapi tidak menyampaikan laporan realisasi. Tidak menyampaikan laporan realisasi yang diwajibkan setiap tanggal 20. Nah, wajib pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Jadi hakikatnya teman-teman yang tidak menyampaikan besarnya angsuran, tidak menyampaikan realisasi setiap bulannya di tanggal 20 paling akhir, itu sebenarnya wajib pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif PPh 25 tersebut sebenarnya. Jadi berdasarkan pengamatan kami, sejauh ini belum ada ketentuan. Memang di aturan itu nggak ada ketentuan yang mengatur mengenai dampak atau sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melaporkan realisasi pemanfaatan insentif. Tapi jangan nggak lapor sama sekali ya. Yang diterangkan di atas itu berarti nggak dapat pemanfaatan insentif. Jadi ini terlambat, itu
nggak ada diterangkan terlambat tuh sanksinya apa. Itu sih belum ada. Namun demikian, wajib pajak tetap harus mengikuti aturan dalam pasal 12 PMK 86 tahun 2020. Teman-teman bisa cek sendiri di PMK 86 atau PMK 110 ya, yang telah diubah dengan PMK 110 tahun 2020. Di sana tersirat jelas, yaitu melaporkan realisasi pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, laporan ini berguna agar wajib pajak tetap dapat memanfaatkan insentif tersebut. Jadi selama kita ingin memanfaatkan fasilitas tersebut, ya kita wajib melaporkan setiap bulan berikutnya di tanggal 20 paling akhir ya, wajib. Nah, jadi kesimpulannya, adapun jika telat melapor, kita lapornya di tanggal 25 nih atau tanggal 30, di atas tanggal 20 pokoknya. Itu sanksinya nggak ada diterangkan ya, cuman tetap harus wajib lapor. Adapun sanksinya nanti ya terserah pemeriksa kali ya, mau sanksinya apa. Makanya diusahakan ya tetap lapor. Adapun telat ya udah tetap lapor, tanggal 26, 27 lapor. Yang penting jangan sampai nggak melapor ya. Poinnya adalah jangan sampai tidak melaporkan realisasi pemanfaatan tersebut. Jadi wajib dilakukan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan share ke teman-teman yang membutuhkan agar bisa bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.